Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 2 Januari 2026. Hari ini kita peringati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, dua sahabat yang dua-duanya adalah uskup penjaga iman yang hidup pada abad yang keempat. Mereka kedua-duanya dipilih Allah untuk menjaga iman yang benar. Mereka berdua menghadapi bid'ah Arianisme yang merongrong iman gereja. Namun mereka berdua sebagai uskup berjuang keras untuk menjaga iman umat, dan akhirnya mereka benar-benar bisa sebut sebagai pujangga gereja, uskup yang handal yang menjaga iman umat dari segala bid'ah. Sabda Tuhan hari ini dari bacaan yang pertama dari surat Santo Yohanes yang mengajak kita dan mengingatkan kepada kita, apa yang telah kamu dengar harus tetap tinggal di dalam dirimu. Iman yang didengar adalah bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Maka barang siapa menyangkal Kristus adalah Allah, ia adalah antikristus. Orang yang mengakui anak adalah anak Bapa juga, yang selalu senantiasa hidup di dalam rumah Bapa. Barang siapa telah mendengar firman, maka ia harus tetap memeliharanya. Dan firman yang utama adalah Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes mengingatkan akan ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kalian. Namun kita hendaknya tetap setia dengan sabda yang kita terima, yakni bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Dia adalah Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 19-28 berbicara soal jawaban Yohanes ketika orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan siapakah Yohanes itu. Dan Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan seorang nabi yang akan datang. Tetapi aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun.
luruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Namun mereka masih bertanya, kalau begitu mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia di tengah-tengahmu berdiri yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, Santo Yohanes lewat suratnya mengingatkan kepada kita agar kita yang telah diberi anugerah untuk mendengarkan firman kegembiraan harus tetap tinggal di dalamnya. Karena di antara kita akan muncul antikristus yang berusaha menggoyahkan iman kita. Namun sabda yang kita dengar itu adalah mutlak kebenaran. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan. Maka berhadapan dengan antikristus, hendaknya kita tetap setia dan komitmen tinggal dalam sabda itu. Agar sabda tinggal dalam kita dan kita dalam dia, sehingga hidup dan karya-karya kita bersumber pada sabda itu. Sabda telah menjadi daging, artinya sabda yang adalah Allah berkenan tinggal bersama kita. Maka hendaknya hidup kita pun dibaharui oleh sabda itu. Hendaknya kita tetap tinggal dalam sabda Yesus Kristus agar bisa mengalahkan tantangan dunia. Sabda itu benar seperti yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi, tetapi akulah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Sabda. Maka seruan Yohanes terus harus kita laksanakan, yakni menerima diri dibaptis dan bertobat. Bertobat berarti saya meninggalkan cara hidup lama dan hidup menurut Sang Sabda. Tidak mudah karena banyak antikristus, banyak penggoda yang akan terus merongrong iman kita. Dan kita yakin yang diwartakan dan dipersiapkan Yohanes Pembaptis itulah Sang Mesias yang benar. Maka kita diajak untuk tetap setia pada iman itu, sekalipun rongrongan dari antikristus terus mencoba menghalang-halangi kita. Namun seperti pesan Yesus, tidak perlu cemas akan jawab apa yang kita jawabkan, karena Bapa yang memberikan jawaban lewat Roh Kudus atas lawan-lawan kita. Mudah-mudahan kita semakin mampu
untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang selalu menyertai kita. Marilah kita hidup dengan sabda yang telah kita dengar, agar akhirnya kita yang berpegang pada sabda itu akan mendapatkan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami agar tetap berpegang pada iman itu bila ingin terus mendapatkan keselamatan. Biarlah sabda itu menjadi pegangan hidup kami, dan akhirnya kami boleh mengalami sukacita yang kekal. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, bahkan kadang hilang. Semoga dengan sabda-sabda itu kami akhirnya boleh mengalami sukacita. Semoga iman kami yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, yang hilang Engkau tumbuhkan kembali, agar akhirnya kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami boleh mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar tetap mengikuti, mengusahakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Sehingga akhirnya kita semua boleh menjadi pelopor kesehatan. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam menghadapi tantangan-tantangan dan memperluas gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya yang sungguh menjadi perjuangan dan cita-cita gereja. Mari kita songsong tahun 2026 dengan optimisme dan kesiapan untuk ambil bagian dalam karya gereja, sehingga semakin bertumbuh dan berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.